Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Teguh Subagio dengan NIM 2004011158. Saya akan menjelaskan materi mengenai pushdown automata untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Baiklah, pertama kita akan masuk terlebih dahulu kepada materi pushdown automata. Yang pertama, prinsip kerja dari pushdown automata. Pushdown adalah sejenis automata yang menggunakan tumpukan atau stack. PDA adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Selanjutnya, unsur penyusun PDA. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan untuk mengeluarkan input adalah pop. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pushdown automata mempunyai memori penyimpanan yang tak terbatas berupa stack. Jadi stack itu tidak memiliki batas. Yang kedua, stack atau tumpukan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki top of stack atau puncak. Yang kedua, menggunakan metode LIFO atau last in first out. Yang ketiga, menggunakan perintah pop untuk pengambilan elemen dari stack. Dan yang keempat, menggunakan perintah push untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Selanjutnya, pada mesin PDA atau mesin automata terdapat 7 tapel di dalamnya. Tapel ini tidak jauh berbeda dari mesin automata sebelumnya yang pernah dipelajari seperti final set automata. Yang pertama adalah queue atau himpunan state, selanjutnya himpunan simbol input, simbol-simbol stack, fungsi transisi, state awal, dan himpunan final state. Nah, di PDA ini ada yang namanya simbol awal atau top of stack. Komponen yang sama dengan FSA atau tapel yang sama dengan mesin FSA adalah Q, sigma, S, dan F. Tapel baru di sini ada simbol-simbol stack dan top of stack atau Z. Nah, di sini mesin PDA ini kalau transisinya dilambangkan dengan delta. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari sebuah stack atau tumpukan. Di sini ada sebuah tumpukan dengan top of stack-nya adalah D. Bila dilakukan operasi push adalah memasukkan sebuah input ke dalam stack atau tumpukan, maka kondisi stack-nya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini dilakukan operasi push untuk menginputkan bilangan A ke dalam sebuah tumpukan, dan stack atau tumpukannya jadi seperti ini. Dengan A yang telah di-push tadi menjadi top of stack. Selanjutnya, bila dilakukan operasi pop, pop adalah operasi untuk mengeluarkan inputan dari sebuah stack. Maka kondisi stack akan menjadi seperti berikut. A yang tadi telah diinputkan ke dalam stack, di step selanjutnya di pop keluar dari stack, dan stack-nya kembali menjadi bentuk seperti awal dengan D sebagai top of stack. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke PDA. Transisi pada PDA itu ada dua jenis. Satu, transisi memakai simbol input, dan transisi yang kedua, transisi nol atau stack kosong. Yang pertama, transisi memakai simbol input itu bergantung pada simbol pada top of stack dan state. Yang kedua, terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Yang ketiga,
Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol. 1, beberapa, atau kosong. Untuk mengganti top of stack. Yang selanjutnya transisi kosong atau transisi nol. Mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca simbol input. Yang kedua, memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah PDA dengan tuple, himpunan key-nya ada key 1, key 2, himpunan inputnya ada A dan B, simbol-simbol stack-nya ada A, B, dan Z, start state-nya key 1, dan final state-nya adalah key 2. Fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan contoh membaca dari fungsi transisi. Di sini kita ambil contoh yang ini ya. State key 1 membaca inputan A dengan top of stack Z, menghasilkan konfigurasi mesin menjadi key 1, A-nya di push. Di sini tetap key 1. Atau bisa kita lihat di sini, jika hasilnya seperti ini, maka operasinya adalah push, atau ini di push ya. Jika seperti ini, atau hasilnya ini adalah 0 atau kosong, maka operasinya adalah pop. Jadi kita ulang lagi. Key 1 membaca inputan A dengan top of stack Z, menghasilkan tetap key 1 dengan A di push. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang memasukkan atau jika kita memasukkan sebuah inputan ke dalam stack, apakah itu diterima atau tidak oleh PDA. Di sini soalnya adalah misal kita ingin mengetahui apakah string ABBA diterima oleh PDA. Maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inputannya di sini adalah A. Konfigurasi awal mesin state key 1 dengan top of stack Z membaca input A. Di sini inputannya A, maka dibaca seperti ini. Key 1 membaca input A dengan top of stack Z. Itu bisa kita lihat pada fungsi transisi yang kedua. Key 1 membaca inputan A, karena di sini A, dengan top of stack-nya Z. Di sini Z atau stack awalnya, karena stack awalnya masih kosong, dan Z ini merupakan top of stack. Jadi, tadi key 1 membaca inputan A dengan top of stack Z, menghasilkan di sini tetap key 1, dan A-nya di push. A-nya ini atau inputan ini tadi di push ke dalam stack-nya. Jadi stack-nya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, A tadi inputan A-nya di push ke dalam stack dan A tersebut sekarang menjadi top of stack. Selanjutnya inputan B. Kita akan menginputkan B ke dalam sebuah stack. Di sini tadi key 1 membaca inputan B karena tadi terakhir masih key 1 ya. Dia menghasilkan key 1. Lanjut key 1 membaca inputan B dengan top of stack-nya A. Di sini A ya karena barusan A-nya masuk dalam stack. Key 1 membaca inputan B dengan top of stack A bisa kita lihat di transisi atau fungsi transisi yang kelima. Key 1 membaca inputan B dengan top of stack A, menghasilkan tetap di key 1 dan hasilnya adalah 0. Kalau 0 di sini berarti operasi yang digunakan adalah operasi pop. Karena di sini pop berarti stack yang awal tadi kita popkan inputan yang tadi keluar dari stack, atau kita keluarkan inputan tadi dari stack sehingga stacknya menjadi bentuk seperti awal seperti ini. Karena tadi yang diinputkan baru satu inputan dan inputan tersebut dikeluarkan, maka stack kembali kosong seperti awal.
Selanjutnya adalah inputan B lagi. Q1 karena tadi masih Q1 ya. Q1 membaca inputan B dengan top of stack-nya Z. Ini kembali Z karena A-nya tadi udah di pop keluar. Jadi top of stack-nya balik ke Z lagi. Menghasilkan Q1 B-nya di push ya ke dalam stack. Atau bisa kita lihat pada fungsi transisi yang ketiga. Q1 membaca inputan B dengan top of stack Z, menghasilkan tetap Q1 dan B-nya di push ke dalam. Jadi stack-nya seperti ini. B-nya di push ke dalam dan menjadi top of stack. Selanjutnya inputan yang terakhir adalah A. Di sini Q1 membaca inputan A dengan top of stack-nya B, menghasilkan Q1 0. Atau bisa kita lihat pada fungsi transisi yang ke-6. Karena di sini hasilnya adalah 0, maka sama seperti tadi inputannya atau stack yang ini tadi, yang B tadi kita keluarkan kembali atau kita pop dari stack-nya. Jadi stack-nya akan berbentuk seperti awal kembali karena B-nya tadi sudah di pop keluar dari stack. Selanjutnya setelah semua inputan dibaca dan tidak ada inputan lagi yang tersisa, maka fungsi transisinya dibaca seperti ini. Q1 0, 0 di sini karena tidak ada lagi inputan yang tersisa untuk dibaca. Jadi Q1 0 dengan top of stack-nya Z karena stack-nya kembali seperti awal tadi atau kosong, menghasilkan Q2 Z atau Q2 top of stack-nya Z. Di sini ingat ya, menghasilkan Q2. Konfigurasi mesin menjadi Q2 karena Q2 adalah final state, maka string atau inputan ABBA ini diterima oleh PDA. Ini masih soal tadi, tapi kita akan membahas sedikit dari membahas simpelnya dari soal tadi. String input yang ingin diinputkan di sini adalah ABBA dan ingin diketahui apakah ia diterima atau tidaknya oleh PDA. Syarat diterimanya adalah jika state akhirnya berhenti pada final state. Final state di soal tadi adalah Q2. State awalnya ini Q1 dan stack-nya masih kosong. Jika diinputkan A, maka fungsi transisinya akan membaca seperti ini. Q1 membaca inputan A dengan top of stack Z, menghasilkan state Q1 dan A di push. A di push ke dalam stack menjadi top of stack dan state-nya masih Q1. Selanjutnya diinputkan B, Q1 membaca inputan B dengan top of stack A, maka menghasilkan state Q1 Q1 0. Karena 0 di sini berarti operasinya adalah pop, maka inputan yang telah kita masukkan ke dalam stack tadi, yang paling atas, dia dikeluarkan kembali. Karena ini menggunakan metode LIFO atau last in first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Karena ini tadi terakhir masuk dan dia paling atas, jadi dialah yang keluar pertama. Selanjutnya stack-nya kembali menjadi seperti awal karena A-nya sudah di pop keluar. State-nya masih di Q1. Selanjutnya adalah inputan B. Fungsi transisinya Q1 membaca B dengan top of stack Z, menghasilkan state Q1 B diinputkan. B-nya kembali diinputkan ke dalam stack dan state-nya masih di Q1. Selanjutnya inputan yang terakhir adalah A. Dengan fungsi transisi dibaca sebagai berikut. Q1 membaca A dengan top of stack B, menghasilkan state Q1 0. 0 berarti pop, berarti string B ini di pop keluar dari stack, sehingga stacknya menjadi seperti ini. Karena
inputannya sudah habis dibaca semua, maka fungsi transisinya menjadi seperti ini. Q1, 0, atau tidak ada transisi yang tersisa untuk dibaca, dengan top of stack Z menghasilkan state Q2. Q2 di sini merupakan final state. Karena berakhir di Q2, berarti kesimpulannya state Q2 adalah final state, maka ABBA diterima oleh PDA ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini terdapat tabel yang mana himpunan key-nya ada Q1, Q2, himpunan inputnya ada 0, 1, dan 2, simbol-simbol stack-nya ada Z, B, dan G, state awalnya ada Q1, final state-nya nggak ada, dan top of stack-nya adalah Z. Berikut adalah fungsi transisinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Di sini soalnya adalah, misal kita ingin mengetahui apakah string 020 dapat diterima oleh PDA. Mari langsung kita jawab. Kita memasukkan dulu inputan awalnya yakni 0 dengan fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Q1 membaca inputan 0 dengan top of stack-nya Z karena karena di awal stack-nya masih kosong, jadi top of stack-nya adalah Z, menghasilkan Q1 B di push ke dalam stack, atau bisa dilihat di fungsi transisi yang pertama, B di push ke dalam stack, jadi seperti ini stack-nya, dan B menjadi top of stack. Selanjutnya kita menginputkan string 2 ke dalam stack dengan transisinya sebagai berikut. Q1 membaca inputan 2 dengan top of stack B, menghasilkan state Q2 B di push. Karena sebelumnya sudah push B, jadi sekarang nggak bisa lagi nge-push B. Maksudnya tidak bisa terjadi double push B. Jika terjadi double push B seperti ini, maka hasilnya akan tetap B1 saja. Jadi B ini tetap menjadi top of stack. Selanjutnya inputan atau string yang ketiga adalah 0. Membaca transisinya adalah Q2 karena tadi berakhir di Q2, sekarang lanjut di Q2. Q2 membaca inputan 0 dengan top of stack B, menghasilkan Q2 0, atau bisa dilihat di fungsi transisi yang ketujuh. Karena di sini 0 hasilnya, berarti inputan sebelumnya kita pop, atau B tadi kita pop, dan stack-nya menjadi seperti ini, Z, menjadi top of stack kembali. Karena semua string sudah diinputkan dan tidak ada inputan yang tersisa, maka step selanjutnya adalah transisi Q2 membaca inputan 0 karena tidak ada lagi inputan yang akan dimasukkan atau dibaca. Di sini jadinya 0 dengan top of stack-nya Z, menghasilkan Q2 0. Di sini bisa kita lihat di fungsi transisi yang ke-8. Di sini Q2 0, berarti di sini pop. Kesimpulan dari soal ini, semua input sudah selesai dibaca yang 020 tadi, dan berakhir dengan stack yang kosong. Karena sampai di akhir operasinya adalah pop. Berarti string tersebut diterima oleh PDA ini. Karena di ketentuan awal soalnya itu final state-nya tidak ada. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni adalah deterministik PDA. Sebenarnya ada juga yang disebut dengan non-deterministik PDA atau disingkat dengan NPDA. Tapi untuk saat ini kita membahas terlebih dahulu deterministik PDA, atau juga bisa disingkat dengan DPDA. DPDA ini jika diketahui sebuah PDAM memiliki himpunan tupel seperti berikut ini, merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom.
dan memiliki tabel sebagai berikut ini. Himpunan key-nya ada key 0, key 1, key 2. A di sini adalah final state, yakni key 2. Inputnya ada A, B, dan C. Sedangkan simbol-simbol stack-nya ada A, B, dan Z0. Dan fungsi transisi terdefinisi melalui tabel berikut. Nah, berikut ini adalah tabel dari fungsi transisi deterministik PDA. Pada tabel transisi tersebut, terlihat bahwa pada state key 0, PDA akan melakukan push. Mari kita cek. Pada state key 0, PDA akan melakukan push jika mendapatkan inputan A atau B. Key 0 mendapatkan inputan A atau B akan melakukan push. Hasilnya push. Baiklah, ternyata benar. Selanjutnya, dan melakukan transisi state ke state key 1 jika mendapatkan inputan C. Key 0 mendapatkan inputan C, transisi ke state key 1. Ini benar juga. Dan selanjutnya pada state key 1, PDA akan melakukan pop. State key 1, di sini ada 3, nomor 10, 11, 12, akan melakukan pop. Hasilnya adalah 0, berarti operasinya adalah pop. Benar juga. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah pengujian string palindrom ABCBA. Kita dapat mengerjakan atau mencari string palindrom ABCBA ini dengan melihat dari tabel fungsi transisinya. Inputan pertama adalah A. Dibaca, key 0 membaca inputan A dengan top of stack-nya Z0. Key 0 mendapatkan inputan A dengan top of stack-nya Z0, menghasilkan A-nya di push, key 0, A di push. Berarti key 0, BC, inputan yang tersisa BCBA, dan A tadi di push ke dalam stack. Selanjutnya tersisa inputan BCBA. Berarti yang diinputkan adalah B. Key 0 membaca inputan B dengan top of stack-nya A. Key 0 membaca inputan B dan dengan top of stack-nya A ada di tabel nomor 4. Benar. Hasilnya adalah push B. Berarti B di sini dipushkan ke dalam stack dan menyisakan inputan tersisa CBA, dan B dipush ke dalam stack menjadi top of stack. Selanjutnya key 0 dibaca inputan C dengan top of stack B. Key 0 inputnya C dengan top of stack-nya B ada di tabel nomor 9. Benar ya. Menghasilkan key 1 push B. Push B. Oh, di sini karena sebelumnya sudah push B ke dalam stack-nya, jadi tidak dapat terjadi double push B. Maka walaupun di sini nge-push B, hasilnya tetap B1 saja. Selanjutnya tersisa inputan B dan A. Tadi berpindah ke state key 1. Key 1 dibaca inputan B dengan top of stack B. Key 1 dibaca inputan B dengan top of stack B. Dia ada di tabel nomor 11, benar, menghasilkan key 1 0 atau operasinya adalah pop. Berarti B di sini di pop keluar dari stack, menyisakan A dan Z0 dalam stack dengan A sebagai top of stack, dan sisa inputan atau sisa string inputannya adalah A. State-nya tetap di key 1. Selanjutnya key 1 inputnya adalah A dengan top of stack A. Key 1 inputnya A, top of stack A ada di tabel nomor 10, tabel transisi nomor 10, menghasilkan key 1 0.
berarti operasinya pop kembali. A yang tadi dalam stack di pop keluar dari stack dan menyisakan Z0 sebagai top of stack, serta input stringnya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dibaca. Maka step selanjutnya adalah key1 membaca inputan 0 karena tidak ada lagi string atau inputan yang tersisa dengan top of stack Z. Key1 dengan inputan 0 dengan top of stack-nya Z menghasilkan key2 0. Hasilnya adalah key2 0 dengan top of stack Z 0. Karena berakhir pada state key2, maka pengujian string palindrom ABCBA diterima oleh PDA ini. Karena sebelumnya ketentuan dari soalnya di sini final state-nya adalah berada pada state key2. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni non-deterministic PDA. Ini adalah bahasan lanjutan dari materi deterministic PDA tadi. NPDA ini, jika diketahui sebuah PDAM memiliki himpunan tupel sebagai berikut ini, merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tupel sebagai berikut ini. Himpunan key-nya key0, key1, key2. Final state-nya di sini dilambangkan dengan A adalah state key2. Himpunan inputnya adalah A dan B. Sedangkan simbol stack-nya ada A, B, dan Z0. Jadi perbedaannya bisa kita lihat dari bentuk tabel transisinya. Non-deterministic PDA tuh di tabel transisinya ada yang memiliki dua hasil seperti ini, dan oh ya, dia memiliki himpunan inputnya berupa 0. Jadi 0 di sini masuk ke dalam himpunan inputnya. Di sini himpunan inputnya ada A, B, dan 0. Sedangkan di deterministic PDA himpunannya hanya seperti himpunan pada umumnya, ada A, B, C atau 0, 1, 2. Intinya dia memiliki 0 dalam himpunan inputnya. Selanjutnya, pada tabel transisi tersebut, terlihat bahwa pada state key 0, PDA akan melakukan push jika mendapatkan input A atau B. Baik, mari kita cek. Key 0 mendapatkan inputan A, B, akan melakukan push. Di sini push, oke benar, dan melakukan transisi ke state key 1 jika mendapatkan input 0. Ini dia tadi ya. Jika mendapatkan inputan 0, maka dia akan bergerak ke state key 1. Dan pada state key 1, PDA akan melakukan pop. Di state key 1, dia akan melakukan pop karena menghasilkan 0. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan contoh soal untuk pengujian string palindrom BAAB. Di sini karena hasil dari tabel transisinya ada dua, kita bebas milih memakai yang mana. Tapi usahakan kita pilih agar hasil akhir state-nya dapat berhenti pada final state yang ditentukan oleh soal. Di sini inputan stringnya adalah BAAB. State awalnya key 0 dan top of stack-nya adalah Z. Kita mulai dari string inputnya yang B. Key 0 membaca inputan B dengan top of stack Z0. Key 0 membaca inputan B dengan top of stack Z0. Hasilnya di sini ada dua. Bebas milih yang mana, tapi di sini saya akan memilih yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu B-nya di-push ke dalam stack. Jadi hasilnya key 0 dengan B-nya di-push ke dalam stack
dan menjadi top of stack. Selanjutnya, inputannya adalah A. Key 0 membaca inputan A dengan top of stack B. Key 0 membaca inputan A dengan top of stack B. Hasilnya ada di tabel transisi yang kelima. Hasilnya di sini juga ada 2. Namun di sini saya akan menggunakan yang kiri dengan hasil A-nya di-push ke dalam stack. Jadi di sini tetap di key 0, A-nya di-push ke dalam stack dan menjadi top of stack. Tersisa string inputan A dan B. Lanjut ke A, key 0. Tadi dia masih di key 0 ya, karena saya menggunakan yang kiri. Key 0 membaca inputan A dengan top of stack-nya A. Key 0 membaca inputan A dengan top of stack-nya A. Hasilnya ada 2 juga di sini, namun saya menggunakan yang sebelah kanan. Karena dia sama-sama nge-push A, tapi di sini dia berubah state-nya ke key 1. Di sini key 1 dengan top of stack-nya masih A karena dia tadi double push, dan A masih tetap jadi top of stack. Selanjutnya key 1 tadi kita ambil yang kanan ya. Jadi state-nya berubah ke key 1 dengan membaca input A dan top of stack-nya A. Key 1 A, inputnya A, top of stack-nya A. Hasilnya key 1 0 atau operasinya adalah pop. Oh mohon maaf ya, di sini harusnya 10 dan BB. Oh mohon maaf sebelumnya, di sini harusnya 10 dan di sini 11. Tadi key 1 inputan A, top of stack A menghasilkan key 1 0 atau operasinya pop. Berarti A di sini di pop keluar, membaca input B dengan top of Selanjutnya stack-nya Q1. B. Tadi karena A-nya sudah di pop, jadi tersisa B dan B menjadi top of stack. Q1 dengan inputan B dan top of stack-nya B, ini tadi yang harusnya 11, menghasilkan Q1 0 atau operasinya pop. Jadi B di sini di pop keluar dan Z0 menjadi top of stack. Karena di sini tidak ada lagi sisa string input yang tersisa, jadi di sini kita menggunakan step yang menggunakan 0. Key 1 membaca inputan 0 karena tidak ada string input dengan top of stack Z. Key 1 membaca inputan 0 dengan top of stack Z. Hasilnya ada di tabel transisi yang ke-12 dan hasilnya adalah key 2 0. State-nya berakhir pada state key 2. Key 2 merupakan final state sesuai dengan ketentuan soal tadi. Jadi, pengujian string palindrom BAAB diterima pada PDA. Baiklah, sekian pembahasan dari materi push down automata, deterministik automata, dan non-deterministik automata dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.